Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabih Fiqhul Asma'il Husna. Ats-tsalisu anna lahu at-tadbiratin nafidah yaqdi fi mulkihi bima yasha wa yahkumu fihi bima yurid la radda liqada'ihi wa la mu'aqqiba li hukmihi li hukmihi lahul hukmu fihi takdiran wa syar'an wa jazaa'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwatil kiram, hafizakumullah jami'an, kita masih dalam lanjutan penjelasan tentang nama Allah Jalla wa Ala Al-Malik dan Al-Malik. Pada kesempatan yang lampau kita telah menyebutkan karakter raja. Akan dikatakan raja jika dia memiliki as-sifatul azimah, jika dia memiliki sifat-sifat yang khusus. Dalam kalangan manusia, raja itu akan menjadi raja jika memiliki sifat-sifat yang khusus yang membedakan dia dengan yang lainnya, apalagi bagi Allah Jalla wa Ala. Maka makna Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Malik, raja, ketika dia memiliki sifat yang maha agung seperti kamalul quwwah, kekuatan yang sempurna, yang utuh. Bedanya manusia sebagian dia punya nama raja tapi tak punya kekuatan. Kadang-kadang raja-raja bukan dia yang menjalankan pemerintahan, dia hanyalah simbol belaka. Yang menjalankannya adalah menterinya. Tapi Allah Jalla wa Ala tidak, dia menjalankan secara mutlak. Min kamalil quwwah wal izzah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai raja memiliki kekuatan yang sempurna, kemuliaan yang sempurna, wal qudrah, kekuasaan yang sempurna. Sebagaimana raja-raja di dunia akan menjadi raja yang ideal ketika memiliki izzah, kemuliaan, qudrah, memiliki kemampuan, kekuasaan, al-ilmul muhit, memiliki ilmu. Demikian juga Allah Jalla wa Ala, walillahil matsul a'la. Tentunya bagi Allah segala macam bentuk kesempurnaan. Ilmu Allah meliputi segalanya. Inilah sifat-sifat raja. Al-hikmah al-wasi'ah. Jikalau manusia dituntut seorang raja memiliki kearifan, memiliki hikmah, demikian juga Allah Jalla wa Ala, bahkan Allah lebih sempurna dalam segala hal. Allah Maha sempurna. Maka Allah disifati dengan nama Al-Malik dan Al-Malik karena dengan sifat-sifat yang agung ini, kesempurnaan dalam kekuatan Allah Jalla wa Ala, kemuliaannya, kekuasaannya, rahmatnya. Seorang raja jika zalim, dibenci masyarakat, mungkin dikutuk, mungkin digulingkan rakyatnya. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah Tuhan, dialah raja yang memiliki sifat yang sempurna dalam hal rahmatnya, ar-ra'fat war-rahmah. Al-hukmul 'am lil 'alamil 'ulwi was-sufli. Dan di antara keistimewaan Allah sebagai raja, bahwasanya Allah memiliki segala macam bentuk keputusan hukum, baik di alam yang tinggi, al-alamu al-ulwi, maksudnya di langit sana, dia yang punya keputusan dan hukum, maupun al-alamu sufri, di dunia ini. Dan dialah Allah Jalla wa Ala pemutus segala macam keputusan hukum di dunia maupun di akhirat. Inilah raja yang mutlak, yang layak disembah, yang tak layak dipalingkan sesembahan kepada selainnya. Kemudian di antara sifat seorang raja itu, jika dia makhluk, dia memiliki rakyat. Maka dengan Allah Jalla wa Ala, walillahil matsul a'la, Allah memiliki nama raja karena seluruh makhluk adalah ciptaannya, semuanya adalah hambanya. Jika manusia butuh kepada sang raja untuk menertibkan masyarakatnya, menciptakan stabilitas, keamanan, menghukum yang zalim, menegakkan keadilan, demikian juga Allah Jalla wa Ala. Maka Allah disifati dengan nama Al-Malik dan Al-Malik,
karena semua adalah merupakan hamba-hambanya, ya, tunduk di bawah kekuasaannya, bahkan berhajat kepadanya, butuh kepada Allah dalam segala macam sisi, bahkan muttarruna ilaih, mereka begitu butuh kepada Allah dalam segala keadaan, fi syu'unihim, ya. Bagaimana raja di dunia ini butuh kepada rakyatnya, rakyat pun butuh kepada raja, tapi tidak dengan Allah Jalla wa'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tak butuh kepada masyarakat yang bernama manusia ini diciptakan. Allah tak butuh kepada semua makhluknya, ya, bahkan makhluknya yang begitu butuh kepadanya dalam segala keadaan, sampai bernapas pun mereka butuh kepada Allah. Yang membuat jantung mereka berdetak, berdegup juga Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap malam manusia terlelap tidur, Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga mereka daripada segala macam serangga tanpa mereka sadari. Subhanallah. Bayangkan ketika kita tidur, alangkah mudahnya jika Allah berkehendak masuk ke dalam telinga kita serangga-serangga, tapi Allah jaga. Subhanallah. Ya, inilah dia raja yang sempurna. Seluruh makhluk begitu membutuhkan Allah Jalla wa'ala, muftaqiruna ilaihi, muttarruna ilaihi, ya, fi jami'i syu'unihim, dalam semua keadaan. Kemudian tak ada satupun makhluk yang dapat keluar daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun raja-raja dunia terbatas kerajaannya, kekuasaannya. Dia ditakuti, dia disegani dan tunduk kepadanya masyarakatnya saja. Ya, dan memiliki batasan. Adapun negeri tetangga bukan di bawah kekuasaannya. Ya, negeri tetangga masyarakatnya tak tunduk dengan keputusannya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Jalla wa'ala. Bahkan raja-raja dunia semuanya adalah, ya, apa yang Allah, yakni kerajaan di dunia ini semua adalah merupakan efek dan dampak daripada apa yang Allah berikan kepada mereka sebagai bentuk ujian bagi mereka. Jadi Allah Jalla wa'ala memiliki nama Al-Malik dan Al-Malik dan Al-Malik dengan sifat-sifat ini. Ya, tak ada makhluk yang dapat keluar daripada putusannya, hukumnya. Subhanallah, dari kerajaannya. Tak ada makhluk yang memiliki kemampuan mewujudkan apapun tanpanya Allah Jalla wa'ala. Tak ada makhluk yang dapat mendapatkan pertolongan apapun tanpa Allah Jalla wa'ala. Ini nama-nama yang kita bahas kemarin, ya. Inilah dia sifat raja. Yang ketiga, annalahu tadbiratin nafidah. Allah Jalla wa'ala memiliki nama Al-Malik dan Al-Malik karena dia adalah Tuhan, memiliki at-tadbiratin nafidah, segala macam bentuk pengaturan yang pasti dia laksanakan. Ya, semua Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur dan tak ada yang dapat menghalangi. Kata Syekh Abdul Razak, yaqdi fi mulkihi bima yasha. Dia yang menetapkan, memutuskan dalam kerajaannya ini segala sesuatu. Ya, wa yahkumu fihi bima yurid. Dia menetapkan hukum apa yang dia kehendaki. Memuliakan seseorang, menghinakan seseorang, mengangkat seseorang, ya, menjatuhkan seseorang, membuat kaya seseorang, membuat miskin yang lain, ya, mendatangkan bala bencana, menyingkap mara bahaya. Yahkumu bima yurid. Dialah yang membuat keputusan sebagaimana dia kehendaki. Ya, keputusannya sempurna. La radda liqada'ihi. Tak ada yang dapat menolak keputusannya, ketentuannya. Jika dia katakan hancur hari ini tempat fulan, tak ada yang dapat menolak ketentuannya, akan hancur. La radda liqada'ihi wala mu'aqqibal hukmi. Tidak ada yang bisa komen, ya, mengkritisi segala macam bentuk keputusannya. Apalagi dia tegak dengan hikmah, tegak dengan keadilan. Ya, orang itu akan komen terhadap berbagai macam keputusan karena ada ketimpangan sana sini. Karena manusia tak sempurna keadilannya, tak sempurna hikmahnya karena keterbatasan ya akal manusia. Adapun Allah, ya, memiliki kesempurnaan dalam, ya, keadilannya sempurna. Ya, sempurna bagi Allah SWT keadilannya dan kebijaksanaannya. Lahul hukmu fihi taqdiran. Dalam kerajaan ini dialah pemilik hukum, takdiran, dengan segala macam keputusan yang telah dia putuskan. Bahkan keputusan tersebut telah dia tuliskan, telah dia ketahui, telah dia tuliskan jauh-jauh hari sebelum menciptakan langit dan bumi. Semuanya telah dia tuliskan dalam kitabnya yang bernama Lauh Mahfuz. Ya, ini namanya al-hukmu taqdiri. Semua telah dia tetapkan,
dia ketahui, kemudian dia tuliskan, ya, dan dia telah berkehendak, dan jika datang masanya dieksekusi apa yang dia kehendaki, ya. Lahul hukmu fihi taqdiran, dalam segala kerajaan ini dialah Allah Jalla wa Ala memiliki keputusan yang telah dia gariskan, ya, wa syar'an, dan dialah pemilik hukum keputusan yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan. Ya, para ulama membagi hukum Allah menjadi dua hukum, al-hukmu syar'i dan al-hukmu taqdiri. Ketika Allah mengatakan wasbir li hukmi rabbika, wasbir li hukmi rabbika, sabarlah engkau dengan keputusan Tuhanmu, kata para ulama di antara Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, hukum Allah itu dibagi dua, al-hukmu taqdiri, bersabarlah kita dengan segala keputusan yang telah Allah tentukan, ya, berupa mara bahaya yang datang, musibah, bencana, petaka yang telah digariskan. Namanya al-hukmu apa? At-taqdiri. Bersabarlah kita, ya, ketika si fulan diangkat sebagai penguasa, ketika si fulan dijatuhkan dari kekuasaannya, segala macam keputusan takdiri ini manusia harus ridha menerimanya, rela menerimanya. Ya, Allah binasakan suatu negeri, Allah tenggelamkan suatu negeri. Ini semua namanya adalah hukum takdiri, atau disebut juga dengan nama hukum al-kauni. Keputusan Allah SWT telah final 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya, yang kedua adalah hukum syar'i. Hukum syar'i adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala berupa perintah-perintah, berupa larangan-larangan, agar hamba-hamba mengerjakan apa yang diridhoi Allah Jalla wa Ala. Berupa perintah-perintah yang dia perintahkan hendaklah dikerjakan, berupa hal-hal yang dia larang hendaklah dijauhkan. Ya, segala macam perkara ini, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, semuanya, ya, adalah merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang syar'i, yang dia rela, yang dia ridha kepada hamba-hambanya jika mengerjakan keputusan Allah ini, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ini, menerima perintah-perintahnya dengan lapang dada, ya, dengan ikhlas, dengan ketundukan, dengan sepenuh hati, menjauhi larangan-larangannya karena membesarkan Allah, takut dengan ancaman Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-hukmu asy-syar'i. Dan kita disuruh sabar dalam dua perkara ini. Wasbir li hukmi rabbik, sabarlah engkau dengan keputusan Tuhanmu, baik keputusan qadari yang tak mungkin kita dapat, ya, menyelisihi ketentuan tersebut. Hari ini mungkin rezeki kita sempit, tak bisa kita luaskan, ya, semua telah Allah putuskan dengan hikmah dan dengan keadilan dan dengan ilmunya. Kita harus banyak-banyak bersudzan dengannya. Hari ini mungkin ada yang terkena musibah, ada yang korban, ada yang Allah wafatkan, ada yang Allah datangkan baginya penyakit, dan seterusnya. Semuanya adalah al-hukmu at-taqdiri yang wajib manusia sabar dengannya. Ya, al-hukmu at-taqdiri ini manusia tak punya pilihan. Manusia tak punya pilihan. Sabar dengan hukum takdiri ini manusia tidak punya pilihan. Tak ada pilihan manusia ketika Allah datangkan kepadanya penyakit, tak bisa. Ya, ketika Allah datangkan kepadanya bencana dan musibah. Adapun al-hukmu syar'i ini adalah sabar dalam menjalankan perintah-perintahnya, syariat-syariatnya, menjauhi larangan-larangannya. Dan di sini manusia punya peran, punya pilihan, punya ikhtiar. Ya, dari itulah ulama membagi sabar menjadi 3 tingkatan. Sabar dengan perintah-perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah namanya, ya, ini hukum apa namanya? Hukum syar'i. Kemudian sabar dengan segala macam keputusan-keputusan Allah, namanya hukum qadari atau takdiri. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai raja yang memiliki nama Al-Malik dan Al-Malik, dialah pemilik segala macam hukum, baik hukum takdiri maupun hukum syar'i maupun hukum jazai. Ya, wa jazaan. Apa makna jazaan? Efek dampak daripada segala macam, ya, al-hukmu syar'i ini yang diperbuat manusia, yang dijalankan manusia berupa perintah-perintah Allah Jalla wa Ala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, ia takut kepada Allah,
beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, tunduk kepada Rasulnya, atau sebaliknya membangkang terhadap para Rasul, memerangi para Rasul, memusuhi para Rasul, membunuh para Rasul, ini semua ya semuanya telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi mereka balasan. Namanya adalah al-hukmul jazai. Nanti kelak di akhirat secara utuh, bahkan di sempurna pun telah Allah datangkan balasan tersebut. Dialah Tuhan yang memberikan balasan sebagaimana raja-raja di dunia kepada rakyat yang berprestasi, menterinya diberikan balasan. Ya, diangkat jabatannya, ditambah gajinya, dimuliakan, diangkat. Demikian juga dengan Allah Jalla wa Ala. Bagi makhluknya yang taat dan patuh kepada nabinya, para rasulnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji-janji, diangkat derajatnya di dunia, di akhirat, diberikan bagi mereka balasan di surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal abadi dengan segala macam kenikmatan. Ini namanya al-hukmul jazai. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang menentang rasulnya, ini balasannya. Dan Allah bentangkan contoh-contoh, ini kaum Nuh, ini kaum Ad, ini kaum Thamud, ini kaum Syuaib, ini semua mereka menentang, mereka tak tunduk kepada hukum syar'i. Maka berlakulah ketika itu al-hukmul jazai, Allah tenggelamkan mereka. Ada yang Allah tenggelamkan dalam lautan sebagaimana Firaun, ada yang Allah tenggelamkan dalam perbumi sebagaimana kaum Lut, ada Allah sapu mereka dengan angin sebagaimana kaum Ad, ada yang Allah hancurkan dengan halilintar sebagaimana kaum Thamud dan lain-lainnya. Inilah dia namanya al-hukmul jazai di dunia sebelum di akhirat. Walal akhiratu dan akhirat itu tentunya lebih dahsyat hukumannya. Dan inilah raja yang sempurna. Subhanallah. Sebagaimana raja-raja di dunia, dia punya planning. Dia punya perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kemudian dia berusaha untuk mewujudkan apa-apa yang telah dirancangnya ini dengan segala macam upaya, dengan menterinya dan segala macam aparatnya. Dan dia akan memberikan balasan kepada mereka ketika mengerjakan perintah-perintahnya ini. Maka demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang sempurna. Subhanallah. Naam. Awalan falahul ahkamul qadariyatu haitsu jaratil aqdaru kulluha wal ijad wal i'dad wal ihya'u wal imatatu wa ghairu dzalik ala muqtada qada'ihi wa qadrihi. Inilah dia penjelasan rincinya. Falahul ahkamul qadariyah, dialah Allah pemilik segala macam ketentuan-ketentuan yang sifatnya telah Allah gariskan. Dalam bahasa Arabnya al-ahkam al-qadariyah, menunjukkan sempurnanya ilmu Allah Jalla wa Ala. Hari ini kita kumpul di sini, hadir di sini, di majelis ini, bukan perkara yang baru Allah Subhanahu wa taala takdirkan. 50.000 tahun sebelum bumi ini ada, udah ada keputusan. Mereka akan kumpul di Masjid Sabilun Najah, mereka duduk bersimpu, mereka belajar. Subhanallah. Nanti siang apa yang akan kita makan, kita pun tak tahu. Di mana kita makan, kita tak tahu. Kita bisa merancang, kita mengatakan aku nanti makan di PT, aku nanti makan, tapi belum tentu. Kita tak tahu, tapi Allah telah mengetahuinya dan telah menetapkannya. Inilah namanya al-ahkamul qadariyah. Kita tak tahu kapan kita sakit, tak tahu apa yang terjadi dengan harta kita, keluarga kita, anak-anak kita. Falahul ahkamul qadariyah haitsu jaratil aqdaru kulluha, segala macam ketentuan telah Allah tuliskan, gariskan. Wal ijadul i'dad, ketentuan yang bersifat al-ijad, Allah mengadakan sesuatu yang tak ada. Al-i'dad, Allah bantu sesuatu. Allah bantu kita dalam urusan-urusan kita. Kita berusaha, kita berikhtiar. Allah berikan kepada kita taufik, yang bersungguh-sungguh dalam bekerja, benar-benar mengambil sebab, Allah berikan baginya bantuan taufik, i'dad. Allah berikan baginya sebab-sebab kemudahan, kesuksesan dalam usahanya. Subhanallah. Wal ihya'u wal imatah, dialah memiliki ketentuan al-qadari dalam segala hal. Dia yang menetapkan ketetapan tentang kehidupan hamba-hambanya, kehidupan makhluknya, sampai berapa lama dia hidup. Allah tahu hari ini apa yang tumbuh daripada padi-padi, daripada gandum-gandum, daripada segala macam biji-bijian. Allah tahu hari ini siapa yang akan lahir, berapa jumlah mereka, bagaimana mereka lahir. Allah juga tahu siapa hari ini akan mati, bagaimana cara matinya, di mana dia mati. Inilah namanya al-ahkamul qadariyah. Wal ihya wal imatah,
dalam hal menghidupkan makhluk-makhluknya. Allah tahu ya mematikan makhluk-makhluknya, wa ghairu dzalika ala muqtada qada'ihi wa qadarihi, dan lain-lainnya, semuanya itu sesuai dengan ketetapan takdir Allah Jalla wa ala dan keputusannya. Naam. ثانيا وله الأحكام الشرعية حيث أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه وخلق الخلق لهذا الحكم وأمرهم أن يمشوا على حكمه في عقائدهم وأخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم وظاهرهم وباطنهم ونهاهم عن مجاوزة هذا الحكم الشرعي. Allah Subhanahu wa taala memiliki yang kedua namanya al-ahkamus syar'iyyah yang tadi kita bahas. Walahul ahkam asy-syar'iyyah. Ya, Allah lah yang memiliki segala macam ketetapan syar'iyyah. Ya, haitsu arsala rusulah. Setelah dia ciptakan makhluk ini, tidak Allah biarkan begitu saja. Ayahsabul insanu an yutraka sudah? Apakah manusia merasa dibiarkan saja oleh Allah setelah diciptakan? Tidak. Allah ciptakan manusia, dibuat perangkat yang sempurna padanya, ada akalnya, ada pandangan matanya, ada penglihatannya, ada hati agar dia dapat mengenal kebenaran melalui sarana-sarana ini. Allah kirimkan kepada mereka haitsu arsala rusulah. Dia kirimkan kepada makhluk rasul-rasulnya, utusan-utusannya. Subhanallah, untuk menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, agar makhluk itu tahu untuk apa mereka hidup, kemana akan mereka berjalan. Subhanallah, apa pedoman mereka dalam hidup agar mereka tidak binasa, tersiok-siok dalam berbagai macam jurang syahwat maupun syubhat. Dikirimkanlah Rasul dengan rahmatnya. Wallahi, nikmat terbesar bagi manusia adalah Allah kirim kepada mereka Rasul-Rasul Allah SWT. Dengan mereka kita tahu menyembah Allah, kita tahu apa yang Allah mau. Subhanallah, Allah pun ya, dengan hal tersebut kita tahu untuk apa kita diciptakan. Itu arsala rusulah, untuk menyempurnakan al-hukmu syar'i ini agar dikerjakan apa yang diingini Allah, diridhai Allah Subhanahu wa taala, dijauhi apa yang dibenci Allah, dimurkai Allah. Dikirimkanlah para utusan. Wa anzala kutubah. Para utusan ini diperkuat dengan wahyu berupa kalamnya, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkanlah bersama para rasul kitab-kitab. Subhanallah. Ya, agar dapat dijalankan perintah-perintahnya ini. Dikirim para rasul menjelaskan ini perintah Allah, ini keterangannya. Ya, ini larangan Allah, ini keterangannya. Ini keutamaan perbuatan ini. Ya, ini kemudaratan perbuatan ini. Dikirimlah rasul-rasul. Diturunkanlah kitab-kitab. Wa syara'a syara'i'ahu. Maka dia buat syariat-syariatnya. Subhanallah. Ya. Wa khalaqal khalqa li hadzal hukmi. Kemudian diciptakanlah makhluk untuk menjalani semua hukum-hukum syar'i ini. Namun tak semua makhluk menjalankan hukum syar'i ini. Dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dalam keputusan Allah Subhanahu wa taala al-qadari, tak semua makhluk Allah tetapkan beriman. Karena Allah tak berkehendak. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi jami'a. Jika Tuhanmu mau, semua orang beriman. Tapi dia tak mau. Kenapa demikian? Di balik itu ada hikmah. Subhanallah. Sehingga orang senantiasa merasa khawatir, jangan-jangan dia terancam murtad, kembali kepada kufuran, tergelincir dalam kufuran, agar ada jihad, agar ada ujian kesabaran, agar ada ujian dakwah. Semua di baliknya ada hikmah. Wa khalaqal khalqa li hadzal hukmi. Untuk menjalankan hukum syar'i inilah Allah ciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepada aku, agar mereka menyembah aku, ya, mengibadati saya. Wa amarhum an yamshu ala hukmih. Allah perintahkan mereka manusia, hamba-hamba, agar berjalan di atas ketentuan Allah ini. Ini rel. Yang jalan di atas rel ini akan sampai kepada apa yang Allah kehendaki, ridhanya, surganya. Barang siapa yang tak puas dengan rel yang dibentangkan Allah ini, yang dipancangkan Allah, dia buat rel-rel sendiri, buat jalan-jalan sendiri, maka pasti dia akan binasa. Wa amarhum an yamshu ala hukmihi fi aqaidihim wa akhlaqihim. Allah telah buat rel berupa peraturan-peraturan, undang-undang, hukum-hukum dalam segala bab, dalam akidah. Ini akidah yang benar. Andai kata kalian meyakini akidah yang telah Allah turunkan ini dalam kitabnya melalui lisan Rasulnya, selamat. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya
tak memilih akidah yang dibawa oleh para rasul. Menyimpanglah mereka dalam kesyirikan, dalam kekufuran, dalam ilhad. Ya, wa akhlaqihim, Allah bentangkan rel. Dalamnya ada peraturan, ada undang-undang, ada syariat, ada akidah, ya, ada akhlak. Ini yang Allah inginkan, akhlak seperti ini yang Allah inginkan dari hamba-hamba. Andai kata mereka jalani rel tersebut, mereka lakukan perintah-perintah Allah, ya, dalam segala bab, dalam bab akidah, dalam bab akhlak, ya, wa aqwalihim, dalam ucapan-ucapan mereka, perkataan mereka, semuanya dikontrol, ya, semuanya di atas rel yang telah Allah gariskan ini. Wa af'alihim, perbuatan-perbuatan mereka, wa zahirihim wa batinihim, baik segala macam perkataan, perbuatan yang sifatnya zahir maupun batin. Wa nahahum an mujawazati hadzal hukm syar'i, Allah melarang mereka yang melampaui hukum syariat ini. Subhanallah. Inilah di antara nama Allah Al-Malik, dan Al-Malik dia pemilik segala macam keputusan-keputusan syar'iyyah. Untuk terwujud keputusan ini dikirimkan para nabi, diturunkan kitab-kitab, dia jelaskan secara rinci melalui lisan para rasulnya. Allahu Akbar. Dengan itulah dia layak dikatakan sebagai Al-Malik dan Al-Malik. Subhanallah. Jelas semuanya dalam kehidupan dunia saja. Negeri yang tak jelas peraturan-peraturannya, undang-undangnya akan menjadi negeri yang morat-marit, yang banyak STJ, status tak jelas. Subhanallah, akan menjadi negeri yang tertinggal jauh dibandingkan negeri yang telah merinci segala sesuatu. Subhanallah. Ya, itu di dunia ini. Walillahil matsalul a'la, bagi Allah perumpamaan sempurna. Subhanallah. Naam. وله الأحكام الجزائية وهي الجزاء على الأعمال خيرها وشرها في الدنيا والآخرة وإثابة الطائعين وعقوبة العاصين وكل هذه الأحكام تابعة لعدله وحكمته وكلها من معاني ملكه. Nah, yang ketiga, Allah disebut dengan nama Al-Malik dan Al-Malik karena dia memiliki al-ahkamul jazaiyah. Subhanallah. Ditetapkan hukum qadari, ya, kemudian dia tetapkan hukum syar'i. Ini yang kuinginkan, ini yang kucintai, ini yang kuridhai, ini yang tak kuridha. Kemudian ketiga, dia tetapkan al-hukmul jazai, balasan. Karena tanpa balasan tak akan tegak suatu urusan. Wallahi, andai kata antum bekerja di perusahaan, tetapkan A, B, C, D, datang jam sekian, pulang jam sekian, apa yang akan kami peroleh? Tak ada. Mau kita bekerja? Tak ada makhluk yang mau bekerja. Tak jelas. Ayo kita kerja di rumah saya. Berapa gajinya? Pokoknya kerja aja. Ya, ada yang mau? Tak ada. Ya, makhluk saja tak ingin sesuatu yang tak jelas. Apa balasannya? Apa imbalannya? Apa konsekuensinya? Dibuat peraturan di perusahaan. Andai kata kalian melanggar, terlambat, tak loyal, A, B, C, D, ini balasannya. Dipecat, khianat, masuk ke sel. Apalagi Allah Al-Malikul Malik, sempurna. Subhanallah, semua telah dia sempurnakan. Al-hukmul qadari, al-hukmul syar'i, al-hukmul jazai. Bahkan dia akan berikan balasan, ya, yang tak terhingga daripada segala macam perbuatan-perbuatan kebaikan. Dia lipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Ila adhafin katsira, bahkan lebih daripada itu, menjadi 700 kali lipat dan lebih daripada itu. Kejelekan dan perbuatan manusia tidak ditambah hanya satu saja dari kejelekan tersebut. Allahu Akbar. Ya. Bahkan di dunia ini pun Allah berikan balasan sebelum akhirat. Dan Allah telah menetapkan hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan seperti itu pula? Bahkan tak pilih bulu Allah Jalla wa'ala. Siapapun yang berbuat kebaikan di dunia ini dibalasi Allah dengan kebaikan, hatta orang-orang kafir. Orang kafir yang rajin berderma, rajin berinfak, Allah mudahkan rezekinya, Allah tambah rezekinya, Allah lancarkan usahanya. Subhanallah, tak Allah pilih-pilih bulu. Semuanya dapat, ya. Dalam hukum dunia ini, yang berbuat kebaikan Allah berikan kebaikan. Namun orang-orang kufar semua kebaikan akan mereka terima cash di dunia saja. Ketika mereka wafat, tak ada sedikit pun yang bersisa, hancur semuanya. Adapun orang-orang beriman, subhanallah, Allah berikan bagi mereka balasan kebaikan di dunia ini dan di akhirat kelak. Subhanallah. Ya, sekecil apapun kebaikan Allah akan berikan baginya ganjaran.
Di dunia ini semua yang kita buat ada ganjarannya. Subhanallah. Mana Ustaz ganjaran tiap tahun bertahun-tahun aku ngaji di Sabilullah aja tak dapatnya aku uang dari Ustaz. Mana kebaikannya? Kebaikan bukan hanya materi. Komplain nanti antum. Udah lama kita ngaji Ustaz. Tak pernah aku dapat uang dari Ustaz. Mana kebaikan antum katakan? Kebaikan bukan hanya materi, ketenangan jiwa, ketentraman hati, jalan yang lurus di atas petunjuk. Subhanallah, ini kebaikan. Ya. Kemaksiatan pun dapat bencana petaka jika tidak Allah rahmati. Balasan di dunia sebelum akhirat. Minimal daripada kemaksiatan akan melahirkan kegundah gulanaan, ketakutan, kegalauan. Itu yang paling minimal. Subhanallah. Semuanya kembali kepada al-hukmul jazai. Hukum Allah yang telah tetapkan bahwa Allah akan berikan balasan dengan segala macam yang diperbuat manusia. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Kebaikan membuahkan kebaikan, kejelekan akan membuahkan kejelekan. Ya'dzan billah. Kata beliau, walahul ahkamul jazaiyah wa hiyal jazaa'u 'alal a'mal. Dialah pemilik hukum al-jazai, balasan atas segala macam yang diperbuat oleh hamba, ya, 'alal a'mal, atas segala macam perbuatan mereka. Khairiha wa syarriha, yang baik dibalasi kebaikan, yang buruk demikian pula akan diberikan balasan setimpal. Subhanallah. Fa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun bimithliha. Balasan kejelekan, kejelekan seperti itu pula di dunia dan di akhirat. Allahu akbar. Ya. Fi dunya wal akhir, di dunia dan di akhirat. Apapun yang kita buat kejelekan di dunia ini akan kita dapatkan balasannya sebelum di akhirat jika Allah tidak ampunkan dan rahmati. Subhanallah. Menzalimi binatang saja pun Allah akan berikan bagi kita balasan di dunia ini. Allah musta'an. Ya. Saya pernah melihat di YouTube itu ada seorang bakar tikus, dibakarnya tikus, kasih bensin disiram. Padahal ada larangan. Tikus ini lari kemana-mana, subhanallah. Ya, lari ke sana, lari kemari, akhirnya terbakar semua rumahnya. Allahu akbar. Balasan. Kita diperintahkan untuk membunuh tikus. Ya, khamsun yuqtalna fil hilli wal haram. 5 binatang kita bunuh di mana-mana, baik di tempat yang Allah haramkan, Mekah, Madinah, ataupun di luar. Tapi membunuhnya tidak seperti itu. Semuanya Allah beri balasan. Ya, diceritakan ada seseorang yang melihat anjing berjalan, ya, di pinggir jalan, kemudian dia tabrakkan dengan mobilnya. Subhanallah. Patah kaki anjing, anjing lari terkaing-kaing, menjerit-jerit, ketawa-ketawa dia. Kawannya mengatakan, "Hei fulan, apa yang kulakukan ini? Ini kezaliman." Dia katakan anjing saja. Subhanallah. Anjing tersebut pincang, menyeret-nyeret kakinya yang hancur. Kemudian tak lama setelah itu, subhanallah, mobilnya pun rusak. Ya, bannya pecah, harus diganti bannya. Dia pun turun, dia ganti ban. Qadarullah, dia lalai, dia lupa. Dongkraknya tak baik. Ketika kakinya di bawah ditimpa oleh, yakni subhanallah, mobil tersebut, kakinya pun hancur. Subhanallah, dibawa ke dokter, harus diamputasi. Balasan di mana itu? Di dunia. Maka berpikir-pikir ulanglah kita berbuat kezaliman, berbalas. Jangankan kepada manusia, binatang pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fi dunya wal akhirah, balasan tersebut di dunia dan di akhirat. Wa ithabatit ta'iin, dia akan berikan ganjaran kebaikan bagi orang-orang yang taat kepadanya. Subhanallah. Wa uqubati al-asin, dia akan berikan ganjaran hukuman bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Wa kullu hadhil ahkam tabi'atun li'adlih. Dan semua keputusan ini dan semua hukum ini, hukum jazai ini, balasan-balasan, semuanya tak pernah keluar daripada keadilan Allah SWT. Dihukum dengan keadilan, dihukum dengan hikmah wa hikmatihi. Kadang-kadang kalau manusia buat keputusan tak adil, tak bijak, Allah sempurna keadilannya, kebijaksanaannya. Ketika dia suruh potong tangan pencuri, sempurna padanya hikmahnya, sempurna padanya keadilannya. Orang mengatakan kasihan, kenapa pencuri harus dipotong tangannya, habis tangannya. Ya baik dia penjara saja. Coba teliti ulang, berapa banyak di penjara orang semakin dahsyat pencurinya ketika keluar penjara. Andai kata dia masuk gara-gara mencuri uang, ya, atau dia masuk gara-gara maling ayam, keluar masuk kembali gara-gara merampok bank, tak jerah.
Subhanallah. Semua dengan hikmah, dengan keadilan. Berapa banyak pemerintah harus mengeluarkan uang untuk menyuplai orang-orang dalam penjara, makannya, minumnya, tempat tidurnya, ya, segala fasilitas ke sana, sipir-sipirnya. Subhanallah, belum lagi dampak negatifnya di penjara, korban anaknya, istrinya, tapi ketika dipotong tangannya, potong tangan kanan masih ada tangan kiri. Selesai. Bawa ke rumah sakit, diobati, udah pulang. Mungkinkah dia mencuri kembali? Wallahi mungkinkah? Mau curi, tanganku udah hilang satu ini. Subhanallah. Dia masih bisa bekerja, ya, menafkahi anak istrinya. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Tegak dengan keadilan, tegak dengan hikmah, tegak dengan kebijaksanaan. Bahkan berapa banyak subhanallah, segala macam bentuk kejahatan-kejahatan yang terorganisir rapi. Di mana disusun? Di sel-sel, di penjara-penjara. Dari sanalah, ya, disebar narkoba ke seluruh penjuru dunia. Subhanallah. Jadi jangan katakan apa ini hukum, ini barbar ini. Wallahi semua yang Allah putuskan dengan hikmah, dengan keadilan, dengan kebijaksanaan. Tak ada yang luput daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan dan keadilannya. Subhanallah. Ya, orang membunuh dituntut walinya, dikisos penggal kepala, sempurna. Subhanallah. Berapa banyak orang membunuh diberikan balasan 5 tahun, 7 tahun, keluar tak jerah. Subhanallah. Ya. Inilah dia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang berhak menyandang nama Al-Malik dan Al-Malik yang sempurna. Ya, wa kullu hadhil ahkam tabi'atun li'adlihi wa hikmatihi wa kulluha min ma'ani mulki. Semua yang tersebutkan ini tercakup dalam makna dialah sebagai Tuhan, raja di raja. Wallahu tabaraka taala alam. Kita padakan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.